Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap semangat, selalu sehat, jaga kesehatan ya. Guys, hari ini aku mau ngebahas serial Korea yang cukup fenomenal tahun 2013 ya. Serial ini bercerita tentang seorang dokter muda. Dokter muda ini lagi ngambil spesialis bedah anak ya di suatu rumah sakit, di mana dia itu mengidap Seven Syndrome. Apakah itu Seven Syndrome? So, check it out. Do you wanna know? Well, I feel as up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. Oke guys, jadi ini adalah cerita dokter muda ya, namanya Park Si-won. Park Si-won ini mengidap Seven Syndrome. Seven Syndrome ini adalah suatu kelainan pada otak yang menyebabkan penderitanya itu menjadi orang yang jenius luar biasa ya. Misalnya dia suka musik, dia akan jadi jenius musik. Kalau dia suka matematika, dia akan jadi jenius matematika. Kalau dia suka pelajaran, nah di serial ini si Park Si-wonnya itu suka belajar kedokteran ya, terutama bedah anak. Jadi dia tuh jadi ahli banget karena dia benar-benar bisa menghafal anatomi tubuh. Jadi di umurnya yang masih kecil, waktu itu kalau salah 10 tahun, dia bisa menghafalkan buku anatomi Sobota itu. Kalau misalnya kita pelajarin Sobota itu di semester 2 dan 3 di Fakultas Kedokteran. Dan itu susah banget teman-teman, banyak yang nggak lulus. Jadi kita suka ngulang, misalnya nilai saya tuh D, nanti kita ngulang baru kita bisa lulus jadi dokter kayak gitu. Nah, dia itu di umur 10 tahun dia tuh benar-benar udah hafal. Jadi Seven Syndrome ini selain dia jadi jenius, dia juga punya kemampuan spasial visual luar biasa. Jadi dia bisa ngelihat aja, dia bisa merekod ulang gitu, kayak photograph gitu. Kemudian dia juga autis. Nah, kekurangannya dia autis, jadi dia lebih fokus sama dirinya sendiri, kurang bisa mengekspresikan emosinya, dan dia kurang memahami perasaan orang lain ya. Dan masalah konfliknya di sini adalah dia itu lebih pengen nyelamatin orang dibanding kayak memahami perasaan-perasaan orang di sekitarnya. Jadi itu yang jadi konfliknya di sini. Karena juga dia saking jeniusnya, kadang-kadang dia kayak punya keputusan sendiri. Sedangkan kalau residen, apalagi dia baru residen tingkat awal, residen itu kayak dokter yang lagi ngambil spesialis tapi masih semester 1 nih, masih baru-baru banget, tapi dia udah bisa melampaui pemikiran itu lewati batas daripada dia. Bahkan konsulen itu kan dokter spesialis yang ngajarin dia, harusnya dia melampaui ilmunya konsulennya. Jadinya dia nggak disukain gitu. Jadi banyak banget konflik di sini ya. Tapi di sini tuh banyak terharunya ya, kasihan gitu ngelihatnya, dia udah pinter banget, dia pengen nyelamatin orangnya selamat gara-gara dia, tapi tetap aja dia yang disalahin. Nah, sedihnya lagi adalah dia ini juga punya masalah mengekspresikan emosinya. Ketika ada orang yang nggak suka sama dia, marah-marahin dia, mukul-mukulin dia, yang dilakukan malah tertawa. Nah, kalau kalian pernah nonton film Joker itu kan, film Joker itu pada saat dia dipukul-pukulin sama orang-orang sekitarnya, dia malah tertawa, yang menyebabkan orang-orang tambah kesel ngeliat dia, pengen mukulin dia lagi. Yang akhirnya si Joker itu kan depresi sampai bunuh-bunuh orang. Tapi tenang aja, di sini dokter Park Si-won ini nggak bakalan bunuh orang, dia malah jadi nantinya akan menjadi dokter ahli bedah anak yang luar biasa ya. Tapi seru banget deh nontonnya, akan banyak air mata, kesedihan ya. Jadi kalian nonton deh. Dimulai dari awalnya itu si Park Si-won itu hidup bersama kedua orang tuanya dan kakaknya. Kakaknya itu sayang banget sama dia, dan saking sayang sama dia itu pengen ngebelain adiknya ini biar nggak dipukulin terus sama teman-temannya. Jadi dia sampai mereka berdua itu sampai masuk ke terowongan kayak di bawah kereta itu, sampai disuruh ngambil sesuatu di dalam terowongan itu gara-gara biar adeknya itu boleh main sama teman-temannya. Jadi syaratnya dia harus ngambil sesuatu di dalam terowongan itu. Ternyata terowongan itu roboh, akhirnya kakaknya itu meninggal.
kakaknya meninggal. Sedangkan si Park Siwon-nya itu diselamatkan oleh seorang dokter yang nantinya akan menjadi direktur rumah sakit di rumah sakit yang akan menerima dia bekerja di suatu saat nanti pada saat dia udah lulus jadi dokter. Nah, akhirnya tuh si Park Siwon itu dididik oleh dokter yang tadi nyelamatin dia, diajarin tentang kedokteran sampai lulus jadi dokter dan diusahakan untuk bekerja di rumah sakit yang dia pimpin, ya. Pada suatu hari si Park Siwon ini dipanggil untuk wawancara kerja di rumah sakit yang direkturnya pimpin tadi, yang direkturnya waktu masih kecil pernah nolongin dia. Direkturnya tuh pengen banget si Park Siwon ini diterima bekerja di sana karena Park Siwon ini jenius banget ya, pinter banget, yang bakal bisa banyak nyelamatin orang lah gitu. Tapi memang dia punya kelemahan, bahkan untuk lulus aja di dokter dia tuh belum dilulusin karena karena autisnya itu masih belum sembuh. Nah, jadi konflik banget pada saat direkturnya bersama dengan direksinya rapat. Pada saat voting tetap aja si Park Siwon ini nggak diterima ya, walaupun jenius dia tetap autis, tetap berpikirannya dia tuh pikiran emosinya itu masih 10 tahun, nggak bisa. Dokter itu harus memahami perasaan orang yang diajak bicara, keluarganya, bukan hanya pasien aja yang disamatin tapi semuanya gitu kan. Jadi pada voting itu nggak terima. Nah, kemudian scene balik lagi ke masa dimana Park Siwon ini lagi jalan ke rumah sakit lewat stasiun. Ya, dia mau mesti naik kereta dulu untuk nyampe ke rumah sakitnya. Pas di stasiun itu ada seorang anak itu terkena timpahan kayak kaca gitu, karena ada orang lagi benerin sesuatu di atas, tertusuklah kayak kaca-kaca itu di dada, kemudian di leher ya. Pada saat itu anak itu seperti tidak sadar, tapi denyut nadinya kayaknya masih teraba pada saat itu karena mereka tidak melakukan pompa jantung. Yang mereka lakukan adalah bantuan nafas. Jadi si Park Siwon-nya nyuruh memberikan nafas buatan, kemudian dia periksa. Pada saat dia berikan nafas buatan itu dia melihat dadanya yang sebelah kanan tuh nggak ngembang, harusnya dua-duanya tuh ngembang. Kalau kita nafas kan kanan kiri kan ngembang, nah ini cuma satu doang yang ngembang. Jadi dia pikir ini pasti ada masalah. Curiganya tension pneumotorak ya. Tension pneumotorak itu adalah ketika paru-paru dibungkus oleh selaput. Nah, ketika ada lubang di antara paru-paru sama selaput itu, udara akan mengisi di selaput pembungkusnya aja, tapi paru-parunya nggak berkembang, malah yang berkembang selaputnya doang. Dan selaput paru tadi yang terbungkus oleh udara, yang banyak banget udaranya, akan menekan paru-parunya, sehingga yang paru-parunya ini harusnya ngembang kehimpit nih sama udara yang di dalam selaput pembungkus paru ya. Nah, untuk caranya supaya paru-paru ini bisa berkembang lagi, yang ini selaput pembungkusnya harus ditusuk supaya nanti kayak balon gitu loh, kalau ditusuk kan udara keluar, supaya paru-parunya nggak ketekan lagi ya. Di sini saya mau komentar pada saat si Park Siwon itu masangnya di sini di SIC 5 pakai kayak atau kayak apa ya, kayak pulpen gitu ya, kayak lubang, kayak ujung pulpen itu ditusukin di SIC 5. SIC 5 itu adalah tulang rusuk kita, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, kita lihat di situ. Nah, ditusuk di situ. Kalau kita lihat di sini ada ketiak ya, di bagian ketiak kita itu ini ada ketiak depan, jadi kita anggap ada garis di ketiak kita. Nah, bagian depannya itu di bawah tulang rusuk yang kelima itu ditusukkan di situ. Dan di film ini harusnya ditusuknya itu di sini di SIC 2. Jadi dicari tulang rusuk nomor 2, di bawahnya itu kita tusukin entah jarum alboket nomor 14, 16, kalau nggak ada boleh ujung pena itu kita tusukin. Orang awam pun juga boleh melakukan ini ya. Sedangkan sterilitas tuh nggak terlalu penting pada saat kita sedang menangani ancaman nyawa. Jadi kalau misalnya kita menolong pasien dengan ancaman nyawa, yang kita tolong tuh lakukan dulu sterilnya belakangan gitu, selamatin dulu nyawanya, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah dilakukan penusukan di situ untuk ngeluarin udara di pembungkus paru, kan udaranya ngembang lagi. Kemudian anaknya lumayan nih udah bisa bernafas. Ternyata diraba denyut nadinya itu masih lemah banget, nggak keraba. Akhirnya dipasang infusnya langsung ke pembuluh darah yang ada di leher, karena di daerah tangan kaki itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya ada kalian bawa anak misalnya ke dokter udah dehidrasi berat, kadang-kadang dokter harus pasang selang yang di leher, atau tadi tuh dia awalnya mau pasang dulu di intraoseus. Intraoseus tuh maksudnya infus yang disambungkan ke tulang. Jadi tulang di sini, tulang tibia, jadi infusnya tuh malah ditusukin ke tulang ya. Tapi karena alatnya nggak ada, jadi akhirnya dia pasang di sini
seperti itu teman-teman. Itu untuk menyelamatkan nyawa. Ya, pada saat perjalanan ternyata anak ini semakin memburuk kondisinya. Namanya trashback, di sini disebutkan trashback. Trashback itu adalah ketika denyut nadi melemah, tekanan darah tambah turun, kemudian suara jantung, kan dia periksa tuh, dia tiduran terus dia periksa jantungnya juga turun, berarti tanda-tanda yang namanya tamponade jantung. Tamponade jantung itu adalah ketika darah masuk ke selaput pembungkus jantung. Jadi jantung tuh juga ada selaputnya, kayak paru-paru tadi kan punya selaputnya. Nah, jantung juga punya selaputnya, tapi kalau selaputnya jantung ini biasanya kalau dia tertekan terisi darah. Jadi ada perdarahan di daerah jantung yang menyebabkan selaput darah jantung, selaput pembungkus jantung itu terisi darah yang menekan jantung, sehingga jantung tidak bisa berkembang sepenuhnya. Nah, si Parsiwon ini berusaha bilang sama dokter yang mau mengoperasinya bahwa suruh echo, karena echo tuh bisa ngelihat di mana perdarahannya, jadi tusuknya di mana. Kalau misalnya anak-anak itu biasanya kita pakai USG untuk nusukin perikardnya udara supaya jantungnya bisa berkembang lagi. Nah, ternyata selamat ya si anak ini ya. Nah, pada saat tadi di stasiun Parsiwon lakukan penyelamatan nyawa kepada anak kecil, ternyata ada yang merekam lewat video dan dimasukkan ke YouTube, dan viewernya itu luar biasa banyak yang nonton ya. Jadi dan YouTube ini akhirnya ditonton juga oleh direktur rumah sakit sama pemilik dan direksi yang lain. Dan dari gosip dari YouTube itu, dia itu kerja di rumah sakit yang itu sekarang. Jadi mau tidak mau si direkturnya dan pemilik direksinya akhirnya mau menerima Siwon bekerja di sana. Siwon ini dipanggil ke dewan direksi lagi, rapat lagi direksinya. Kemudian ditanyakan sama Parsiwon, kenapa sih kamu mau jadi bedah anak, seorang ahli bedah anak? Sama direksinya nanyain, sama yang punya rumah sakit nanyain gitu kan. Terus Parsiwon bilang, gue mau jadi dokter bedah anak karena gue pengen lihat anak-anak itu bisa tumbuh dewasa, karena kakaknya meninggal pada saat masih kecil, kelincinya juga meninggal pada saat masih kecil, jadi mereka itu nggak sempat tumbuh dewasa. Dia pengen anak-anak itu mampu merasakan kedewasaan seperti dia, karena dewasa itu menurut dia enak lah gitu. Selain itu dia mau jadi punya uang yang banyak supaya dia bisa beli TV 3 dimensi buat anak-anak panti asuhannya, yang buat para dewan direksi itu terenyuh. Akhirnya dia diterima dan lain. Itu aja, semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ciao Bella.